sambil berusaha, jangan diem aja. Kelakuan ngerti nggak? Jangan kalau misalnya gue nggak tahu kehidupan orang lain, yang penting mah Al-Quran. Gue mah nggak mungkin bohong, disininya pada beneran. Orang tua angkat Bapak Prabowo Subianto sama Ibu Sri Mulyani Indrawati, orang tua angkat. Itu intinya. Emang anak kandungnya yang gaib. Sebenarnya kalau gue pikirin mah nih, kalau gue pikirin dari tadi nih, gue pikirin sama gue dari tadi, gue itu Tuhan yang terbaik ke dunia. Gue lewat orang kagak sujud aja ditembak mati loh. Kalau gue pikirin mah kayak begitu. Kalau gue pikirin maksudnya karena banyak yang ngancem sama daya tangkapnya kurang atau lain sebagainya. Jangan gak percaya, asal jeder-jeder aja. Karena tertulisnya di dalam Al-Quran, gak mungkin salah. Ikan sekarang mah harganya mahal, 70.000, 80.000 sekilonya. Ininya nyari ikannya bego. Pakai rawe aja, pakai rawe. Kata pancinya gak di rawe. Yang pakai itu, pakai sendal pancing, pakai kawat. Orang yang nggak didik militer nih contohnya nih ya, lu nggak didik adik lu mau lu nggak takut coy, contoh kayak gitu. Tapi kalau orang Rusia nih nggak didik militer yang ada di Indonesia, jadi beneran eksekusinya, jadi semangat jadinya. Orang capek-capek teriak-teriakan nggak didengarin anjir. Itu makanya kalau metode pendidikan mah bagusnya kayak begitu, bagusnya yang dari jauh ngedidiknya. Nah eksekusinya juga nggak takut-takutan, nggak kayak lu repetin dong. Itu intinya. Diminta pertanggungjawaban datang Al-Quran, kecuali lu ngebunuh orang yang nggak bersalah baru dosa. Dijamin sama Al-Quran kok, dilindungi sama undang-undang kok, pada takutnya banget ngebunuh orang yang najis semua. Tidak ada konsepnya coy. Neraka jahanam, hukuman neraka jahanam mah paling ringannya aja kepala bisa meledak, paling ringannya. Lu takut-takutan amat jadi orang. Yang jadi masalahnya ada lu, orang pengen dibunuh sama yang bukan militer, lu cuma kadang anjir itu.
Itu makanya ya lu nya deh gua mau tolol, disuruh ngebawain duit nggak mau ngebawain duit, mau lu apaan? Lu pengen bangsa asing ngebenci bangsa Indonesia? Jadinya ketemu yang ahli sama yang ahlinya, bagusan kayak begitu, PT aja ngapain ribet-ribet. Mereka bertanggung jawaban datang Al-Quran, Lu kelompok-kelompok orang-orang gak punya malu, orang-orang yang disuruh nggak bener pada mau aja, disuruh mati pada nggak mau, udah pada disuruh pergi pada nggak mau pergi-pergi. Nanti acaranya banyak, ada yang disayang-sayang dulu dong. Iya lu nya aja tolongnya minta ampun, duit tinggal nyetak, segala sesuatu tinggal ngambil, cuman ngebawain ke gua doang duit gua, lu pada nggak bisa. Bukan nggak bisa, lu pada nggak bergerak, makanya amit cabang bayi, auzubillahi minasyaitonir rajim. Itu intinya. Sekarang begini konsepnya nih, lu kan ngomong bla 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 bla, nyokap bokap lu juga bisa bikin pusing, weh babi am anjing. Nyokap bokap gua mah nggak mau ngambil ribet, nggak bisa dididik dicatat namanya di neraka jahanam, nggak bisa dididik dicatat namanya di neraka jahanam, ngapain pusing-pusing, lu siapa, gua siapa, kata-katanya kayak begitu. Yang penting mah Nur Hidayat, Nur Fatoni, Dirianto, Ibu Nur Eni pada paham hukum agama. Yang selainnya mah bodo amat lah, puyeng-puyeng. Kenapa? Karena ditungguin juga kagak mau nungguin. Contohnya nih kayak orang ajan nih di masjid. Lu nungguin siapa? Kata Nabi Muhammad nih, wih ajan di masjid itu ngeganggu orang lain, dosanya gede. Lu pergi dari sini kalau nggak seneng, ih kata gua anjing banget lu jadi orang. Mau nungguin siapa lagi lu? Mau nungguin siapa? Jadi poin pentingnya udah sebuk aja. Jadinya jelas jadinya. Nggak apa-apa, nggak dosa karena ngeganggu kepentingan pemerintahan. Waktu gua sekolah dasar di SD Penjaringan 05 Petang, bapaknya Eka nyatet nama gua. Tahun 2018 itu udah jelas ada perang dunia 3. Semuanya itu direkrut oleh pemerintah untuk apa? Menjadi guru, mengajarkan kebaikan kepada yang lainnya, untuk mencintai agama sama mencintai negara. Kalau udah pada berkhianat kepada agama, berkhianat kepada negara, ya dar dan itu aja, ngapain ribet-ribet lu, orang saksinya Al-Quran lu. Diminta pertanggungjawaban datang Al-Quran, makanya lu nya tuh begonya tolongnya minta ampun, najis gua mah. Amit lah. Itu intinya. Udah diteriakin dari kemana-mana, pakai helikopter, pakai drone, dikasih kamera di drone-nya, kopernya ya isi duit sama emas, biar jelas jadinya. Ini kagak ada yang mau bergerak sama sekali. Gua mah nungguin sampai tidur di sofa lu tidurnya. Yang di luar negerinya nungguin Agung Nur Surojo, katanya lu udah megang duit, lu megang duit, kalau lu megang duit makanannya aja masih malaikat Allah yang ngasih makan. Kalau nggak malaikat Allah mah mereka bermain dengan racun, dengan pikiran, ilmu hitam. Lu jangan pura-pura jadi korban lah. Gua yang paling kesakitin, lu yang nangis-nangis. Wah. Gak ada kata ampun, kan gua jelasin nih. Saksinya Al-Quran. Dimintain pertanggungjawaban juga datang Al-Quran. Lu aja. Gak ada kata ampun. Orang kalau bergerak dari Jakarta ke Serang Banten naik helikopter cuma berapa jam, Bung? Gak nyampe setengah jam, cuma sekitar 15 atau 20 menit. Karena jarak dari Jakarta ke Serang Banten itu gak nyampe 40 km, gak nyampe, sekitar 35 kilometeran. Itu intinya. Gak punya malu masih pada pakai baju kayak gua gitu, masih muter-muter matanya melotot sama gua, lucu kadang-kadang lu. Lu bego yang tolol sama bego mah. Gua kan gua jelasin nih, naik helikopter, pakai drone, pakai CCTV,
CCTV kayak kamera di kopernya atau di drone-nya langsung bergerak mah nyampe. Ini kan gak gue nungguin yang di sononya pada nungguin. Jadinya kayak gimana tuh, gue dipitnah meninggal melulu pas gue lagi tidur, gue dirasukin anjir. Jadi poin pentingnya kayak gimana, saksinya mah Al-Quran, tinggal diminta pertanggungjawaban datang Al-Quran. Bung, lu waktu lagi tidur ngapain aja? Gue waktu lagi tidur mimpi, cuman gue gak tahu mimpi apaan. Sekarang gue tanya sama lu kalau lagi nggak sadar ngapain? Nggak tahu lah, namanya juga kagak sadar. Kadang-kadang lucu. Itu intinya. Tinggal disumpah aja. Lu sadar apa nggak ngomong yang nggak benernya? Tinggal disumpah sama Al-Quran. Gue nggak tahu gue mau ngomong apa-apa. Dibuktiin sama kematian. Lo silahkan. Dibuktiin dengan kematian. Ijazah gue ada maskernya. Al-Quran itu ijazah kejujuran, kelakuan sama kepintaran. Jadi poin pentingnya mah di situ. PPT aja. Berarti datang Al-Quran. Segala sesuatu datang Al-Quran. Bokap sama nyokap gue ngebawa bukti yang nyata, kecuali nggak ngebawa bukti yang nyata. Jadi nggak terlahir ke dunia. Nggak terlahir ke dunia cuman gue doang. Nih dengerin nih kata buminya nih, anaknya raja dari semuanya raja, jangan disembarangin. Ini masih ngeledek-ngeledek banget, anjir banget, nggak ada kata ampun sama sekali. Gue paling benci banyak-banyakan dramanya. Itu intinya. Mereka semua itu acting coy, acting. Jadi di kampung lu, di kota lu kejahatannya apa aja? Kayak gitu kan kejahatannya maling. Kalau ngejar maling nggak bakalan dapet. Kenapa? Karena mereka itu naruh orang yang mukanya hampir sama-sama. Di setiap kampung itu ada komplotan maling. Mereka itu nutup jalan. Jadi udah jangan acting-actingan, asal dar gitu aja, ngapain ribet-ribet. Ya lu nya kada kayak babi, kada kayak anjing. Disuruh ngejaga masyarakat, ngorbanin masyarakat. Lu nyelamatin keluarga lu udah kepenggal semua kepalanya sama gua. Itu makanya lu jangan macem-macem. Gua itu anaknya raja dari semuanya raja, anaknya bumi, anaknya Tuhan dari semuanya Tuhan. Diutus gua ke bumi yang bokap amannya gua. Lu masih pada bersandiwara. Kan udah gue jelasin tuh dari tahun 1996 gue cuma harus dibahagiain doang. Sekarang udah tahun 2025, gue masih disuruh sabar. Si sabar anak muara baru tahun 2021 atau tahun 2020 udah meninggal. Ya lu kalau sabar nyuruh gue sabar juga sama juga, lu juga bakalan meninggal. Wah. Jadi ada kepuasan tersendirinya. Dijamin sama Al-Quran kota aku. Sekarang begini, orang pakai baju polisi, pakai baju TNI, menimbulkan fitnah apa enggak? Menimbulkan fitnah, sedangkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Sayang dulu dong, sayang dulu. Kamu tahu itu kan? Berarti orang yang menimbulkan fitnah wajib mati. Ya udah, lu kalau disuruh lepas seragam gak usah pakai seragam. Ini disuruh lepas seragam kagak mau, disuruh itu kagak mau, maunya apaan? Ya tetap yang dijaga Al-Quran. Koordinasi mah tetap aja. Jadi poin pentingnya mah cahil Al-Quran, ngapain ribet-ribet. Dar kecuali ngebunuh orang yang nggak bersalah baru dosa. Gue berapa kali gue di sini permulu anjing. Kan ini videonya ada yang mempercepat. Di semuanya itu dipertanggungjawabin. Kalau salah ngelakuin pembunuhan itu malaikatnya jahat. Ya malaikatnya lah yang dibunuh. Gantian lu yang gue sniper-sniperin. Itu makanya waktu gua ke Monas
Kan gua udah nongolin tompel gua tuh masih disiniperin dulu, gua kayak asing banget di negara gua sendiri. Kalau gua apaan sama lu? Punya malu pakai dong. Acaranya disayang-sayang dulu dong. Iya beneran lu. Pemerintah sama pengusaha di depan layar marah-marahan. Woi, aduh, ini marah-marahan. Marah-marah teriakan, woi. Gua lebih ini, gitu kan. Di belakang layar mereka salaman. Salaman, makanya akhirnya disayang-sayang dulu dong. Ditangkap satu-satu. Kamu tahu kan, berbohong itu menimbulkan fitnah, sedangkan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Please dong, kalau nggak mau mati jangan berbohong. Aliran dana dari mana? Jawab jujur. Itu makanya, itu intinya. Dar aja, ngapain ribet-ribet. Untungnya apaan gua ngajarin yang gak bener sama orang lain, untungnya apaan ya kagak ada. Itu intinya. Dengan tempat tanggung jawab kan juga datang Al-Quran, gak nyakitin juga, lu yang nyakitin mah. Karena nggak ada yang berkhianat ya masuk neraka jahanam, di dunianya tersiksa juga. Kalau sekarang mah jangan sampai berpecah belah aja. Cuman kalau gua rumusin, gua jelasin, udah pakai helikopter, pakai drone. Takutnya kalau naik mobil itu macet. Itu intinya. Di Serang, Banten, Kampung Ciwedus Kidul, kecamatannya Kasemen, kelurahannya Masjid Priai, Kota Serang, Provinsi Banten. Bukan Serang kota, tapi Kota Serang. Al-Quran, kelakuan, ngomong apa juga kelakuan. Cuman konsepnya mah yang namanya, kalau introvert mah ada sebabnya, udah kita ambil yang gampang-gampangnya aja lah, ceng. Masih belum megang duit, beneran nggak bohong. Kameranya kadang-kadangnya ngeselin aja. Gue mau punya keluarnya, nggak ada tujuannya. Megang duit bego. Disambung lagi advertisementnya.